warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, saya dari kelas B Ilmu Pemerintahan semester 2. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila. Pengertian filsafat secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata filosofia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia berarti kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna dari kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang terkandung 5 isi di dalamnya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, Pancasila muncul pada tanggal 1 Juni 1945 yang pada saat itu Presiden Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang 1945. Termaksud pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan pada interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, dan paling baik yang sesuai bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila mempunyai tujuan yang sesuai dengan dasar filsafat tersebut. Pancasila dengan dasar sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat negara. Maka tujuan filsafat Pancasila secara umum adalah untuk menandingi filsafat komunis dan filsafat liberal. Tujuan ini berhasil atau tidaknya tergantung dari keteguhan Pancasila yang didukung oleh penalaran kefilsafatan. Tujuan khusus filsafat Pancasila yaitu untuk memahami dan menjelaskan 5 proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat bernegara, mengajukan kritik dan menilai prinsip tersebut, menemukan hakikatnya secara manusiawi, secara mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis sebagai pandangan dunia. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asa tersendiri. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan satu asas peradaban. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling terhubung, bahkan saling mengkualifikasi. Secara demikian,
Maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem dalam pengertian bahwa bagian sila-silanya saling terhubung secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan, sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdapat dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 teori, yaitu 1. Hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran berupa ke dan an. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri yang tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. 3. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan demikian, realisasi hakikat konkret itu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman.